Hai guys, selamat datang di Joy Film. Apa kabar kamu yang sedang galau nggak karuan? Mental masih aman kan guys? Tenang, karena pada kesempatan kali ini Joy akan mereview film sedikit beradrenalin yang berjudul Berbalas Kejam. Film ini rilisan tahun 2023 mengisahkan seorang abang-abang yang bernama Adam, seorang arsitek yang mengalami trauma dan balas dendam setelah kepergian istri dan anaknya. Suatu ketika Adam menemukan titik terang tentang keberadaan para pembunuh keluarganya. Balas dendam yang dilakukan Adam begitu mengerikan layaknya seorang psikopat. Seperti apakah kisahnya? Oke lah, daripada menunggu lama ntar diajak jalan-jalan sama bebek, langsung saja kita ke pembahasannya. Namun sebelum video dimulai, langsung saja subscribe channel ini biar kamu tidak ketinggalan updatean terbaru dari Joy Film. Ntar itu bener pasangnya. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah keluarga kecil bahagia, yang dimana keluarga seperti ini menjadi idaman bagi semua orang. Itu kadang-kadang suka copot-copot. Balik gak? Enggak. Pada malam hari itu Adam sedang bersama istrinya bernama Lina. Mereka dikeroyoni seorang anak laki-laki bernama Nara. Terlihat Nara sedang sibuk memperbaiki mainannya. Nara merupakan anak yang pintar, rajin belajar, dan bercita-cita menjadi arsitek sama seperti ayahnya. Namun sayangnya Nara juga memiliki penyakit asma sama seperti Adam juga. Di malam itu juga ternyata ulang tahun Adam. Tak lama kemudian Lina memberikan kue ulang tahun untuk suaminya, walaupun sederhana tetapi cukup berarti bagi Adam. Ada kadonya atau apa gitu nggak deh? Setelah Adam meniup lilin, Nara bergegas ke kamar mengambil sesuatu, sementara Lina memberikan kado jam tangan mewah untuk Adam. Bagus banget. Adam sangat menyukai jam tangan itu dan terlihat cocok dipakainya. Namun tak lama terdengar seseorang mengetuk pintu. Adam menyangka kalau itu surprise dari Lina, namun Lina pun juga tidak tahu dan dia mengira kalau itu pesanan dari anaknya. Setelah Adam membuka pintu, ternyata orang itu tidak mereka kenal. Diketahui orang asing itu bernama Karni, tidak pakai Ilyas. Dia menanyakan jalan Kamboja, kemudian mencari seseorang yang bernama Rio dan Nanda. Prio? Nggak ada yang namanya Prio di sini. Nanda ada. Nggak ada yang namanya Nanda di sini. Adam pun dibuat bingung dengan maksud mereka itu karena dia merasa di rumahnya hanya ada mereka bertiga tanpa orang lain, dan Adam sama sekali tidak mengetahui maksud orang ini. Dia mengira kalau mereka salah alamat lalu menutup pintunya kembali. Namun tiba-tiba perampok tersebut memaksa menerobos masuk rumah lalu memukuli Adam yang membuat Adam terjatuh. Mereka bertiga lalu mengikat Adam menggunakan lakban, kemudian menjarah isi rumah tersebut, mengambil uang dan barang berharga lainnya. Adam yang tak berdaya hanya bisa menyaksikan ketika istrinya dihajar habis-habisan, sementara salah satunya lagi berusaha mengamankan Nara yang terus berteriak karena panik di dalam kamar. Nara yang mengalami penyakit asma tak mampu bertahan lama karena mulutnya dibekap. Mereka secara tidak sengaja telah membunuh Nara yang sebelumnya di luar rencana mereka. Sementara Lina yang sudah berusaha bangun melakukan perlawanan dengan menikam Karni menggunakan pecahan keramik tepat mengenai salah satu matanya. Dan Lina yang terluka karena tusukan di perutnya pun lalu seketika tewas di tempat itu juga. Adam yang tidak bisa berbuat sesuatu hanya bisa menangis menyaksikan ketragedisan yang menimpa istri dan anaknya di depan dia sendiri. Sementara penjahat itu juga kebingungan berbuat sesuatu karena niat awal mereka bukan membunuh tetapi merampok. Seperti kebanyakan orang pada umumnya yang tertekan oleh keadaan, terpuruk oleh ketidakberuntungan, update status biar doi peka, hidup Adam sangat berantakan seperti tidak ada harapan lagi setelah 2 tahun kepergian istri dan anaknya. Adam dilanda oleh kesedihan dan kemarahan yang mendarah daging di dalam dirinya, sehingga rumahnya pun juga berantakan. Adam mengalami depresi dan sulit bagi dirinya menjalani hidup normal seperti orang pada umumnya, apalagi merawat diri biar good looking seperti di awal film tadi. Hari demi hari berlalu, Adam mencoba membuka diri untuk bekerja lagi, namun dia belum bisa fokus karena masih terbayang kejadian di masa lalu itu. Sedangkan di sisi lain dia sangat membutuhkan pekerjaan itu untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Sahabatnya Kian sekaligus atasannya menegur Adam agar bisa fokus bekerja. Adam sangat beruntung memiliki seorang sahabat yang baik, Kian, yang mengerti dengan kondisi Adam. Tidak mungkin bagi dirinya terus memaksa Adam bekerja dengan baik seperti yang seharusnya.
Kian juga memberikan waktu untuk Adam agar bisa beristirahat di rumah dan memberikan Adam kartu nama agar pergi ke psikiater yang dia kenal bernama Amanda. Kian meminta Adam agar pergi ke psikiater tersebut walaupun sebelumnya Adam sudah pernah menemui berbagai macam psikiater, dan Kian mempercayai psikiater tersebut ke Adam karena sudah terbukti pernah menyembuhkan saudaranya. Di pagi hari terlihat Adam sarapan mengkonsumsi mie instan. Adam sudah tidak peduli lagi dengan kondisi kesehatannya karena dalam ingatan Adam masih teringat kejadian 2 tahun lalu. Luka dan kesedihan membuat dia mengalami tekanan batin. Adam pun berpikir sebenarnya dia bisa melupakan kejadian itu. Lalu dia mengambil kartu nama itu lagi kemudian menghubungi dokter psikiater tersebut, dan pas kebetulan juga dokter itu sedang free hari itu juga. Silakan masuk, Pak. Oh, sudah. Amanda. Adam. Silakan. Singkat waktu akhirnya Adam bertemu dengan dokter Amanda yang disarankan oleh Kian, dan sebelum memulai percakapan Amanda merekam pembicaraan Adam. Amanda memberikan Adam senyaman mungkin agar bisa berbicara ke inti permasalahan. Kemudian dia memberikan pertanyaan yang ringan sambil melihat kondisi psikis Adam. Sebelumnya Amanda sudah mengetahui masalah yang dialami oleh Adam dari sahabatnya Kian, sehingga Amanda yakin kalau dia bisa sembuh asalkan ada kemauan. Amanda meminta Adam mengingat kembali kejadian yang dialaminya di masa lalu. Dengan berat hati Adam mengatakan bahwa dia tidak bisa melupakan bayangan istri dan anaknya ketika dibunuh di depan dia sendiri. Bahkan dia ingat persis ciri-ciri 3 orang tersebut, mulai dari yang memiliki tato ikan di tangan kiri sampai yang berkepala botak. Setelah pertemuan pertamanya dengan Amanda selesai, kemudian dia memesan taksi online. Diketahui sopir itu bernama Frankie, dan dalam perjalanan terjadilah percakapan antara mereka berdua. Si sopir mengatakan bahwa dia sudah beberapa bulan menjadi driver taksi online karena tidak ada pekerjaan sementara keluarganya berada di Jakarta. Secara tidak sengaja Adam melihat kaca spion dia seperti mengenali wajah si sopir itu, dan saat dia melihat ke arah tangan kiri si sopir, dia melihat tato ikan mirip seperti tato orang yang menyekapnya 2 tahun yang lalu. Kemudian untuk memastikan orang tersebut, Adam melihat kembali foto profilnya di aplikasi, dan ternyata wajah si sopir memang mirip dengan wajah perampok yang membunuh keluarganya. Kita ambil kanan aja, lo suka macet di depan. Adam yang sudah mengetahui identitas si supir kemudian meminta untuk mengalihkan rute. Dia beralasan agar supir tidak curiga dengan mengatakan kalau jalur yang mereka lewati itu sering terjadi kemacetan. Entah apa yang ada di pikiran Adam sehingga dia meminta Frankie melewati jalan Kamboja untuk mengingatkan kembali, sehingga Frankie kaget setelah menyadari kalau penumpangnya tersebut adalah suami sekaligus ayah dari keluarga yang mereka bunuh dulu. Pak Frankie, masih ingat sama saya? Merasa ada yang tidak beres, Frankie lalu menoleh ke arah Adam namun belum sempat kabur. Adam yang sudah sangat emosi dengan cepat menggunakan sabuk pengaman melampiaskan kemarahannya sampai membuat sopir itu tewas. Setelah melampiaskan dendam, Adam menaruh mayat Frankie di kursi belakang lalu mengambil alih kemudi tersebut menuju ke suatu tempat yang sangat jauh dari aktivitas orang banyak. Karena perasaan takut, Adam mengambil semua barang bukti termasuk handphone dan dompet milik Frankie, bahkan menghapus semua sidik jarinya. Dan setelah dirasa cukup aman sambil berlari, Adam pulang ke rumahnya. Di keesokan pagi, Adam mendapatkan panggilan dari sahabatnya Kian yang menanyakan kabar dia saat ini. Lalu setelah itu HP Frankie juga berbunyi dan Adam membuka isi chat tersebut dari teman perampoknya yang lain bernama Gian mengajaknya untuk bertemu. Dan dari HP Frankie tersebut, Adam dengan mudah memantau kegiatan yang dilakukan oleh Frankie sebelumnya serta menemukan komplotan perampok yang lainnya. Suatu hal yang perlu kita ketahui dari sini adalah Adam sebelumnya tidak pernah ada niat untuk balas dendam, namun karena Frankie tidak sengaja bertemu dengan dia, seketika amarahnya yang selama ini dia pendam menjadi tak tertahankan. Adam seperti memiliki rencana lain, kemudian dia mendatangi toko bangunan untuk memperbaiki perabotan rumahnya. Sejak berhasil membunuh Frankie, Adam seperti memiliki perasaan lega karena berhasil melampiaskan dan kini dia sudah mulai bersemangat menjalani hidupnya. Adam yang biasanya hanya sarapan mie instan kini sudah mulai berbelanja buah, dan secara tidak sengaja Dokter Amanda juga ada di situ. Terang atau emang kamu beneran makan sehat? Paling banyak ya tetap mie instan, cuma kalau kata dokter kan
menanggulangi trauma. Amanda memuji perubahan Adam karena menyangka kalau Adam sudah mulai membaik setelah berkonsultasi dengan dirinya. Saat akan pulang, di tengah kemacetan, beberapa preman yang pernah dia kenal sebelumnya memalak sebuah mobil dan mereka itu berniat merampoknya. Sementara para pengemudi yang lain terlihat tidak peduli, bahkan membiarkan kejahatan terjadi di sekitar mereka. Adam yang hilang kesabaran tidak tega melihat kekerasan terjadi di depan dia sendiri, sehingga dia langsung cepat mengambil kunci Inggris menghajar para perampok tersebut. Amanda yang melihat Adam dari mobilnya merasa tidak percaya menyaksikan kekejaman yang dilakukan Adam terhadap perampok itu. Kemudian sesampainya di rumah, Adam mencari keberadaan teman Frankie menggunakan HP-nya. Adam mencurigai tulisan yang ada di foto itu, lalu dia menelusuri bengkel tersebut lewat Google Map. Keesokan paginya, Adam mengunjungi alamat tersebut dan dia mengintai dari belakang. Terlihat Gian sudah bertobat namun masih menyimpan sisa kejahatannya, yaitu jam tangan mewah pembelian Lina. Dan untuk menghindari rasa curiga, Adam juga ikut sholat berjamaah di sana sambil memperhatikan situasi. Akan tetapi setelah selesai sholat, Gian sudah lupa dengan siapa dia berbicara, sehingga dia sempat menyapa Adam. Sementara di sisi lain, mayat Frankie ditemukan oleh dua bocil yang secara tidak sengaja melihat mobil parkir di tempat tak biasa. Para bocil itu lalu melihat mayat Frankie yang sudah kaku di dalamnya. Beralih ke Adam yang mendatangi bengkel milik Gian. Di sana Adam berpura-pura mau menyervis mobilnya. Saat Gian sedang sibuk memperbaiki mobilnya, Adam sempat berniat untuk membunuh, akan tetapi situasi belum mendukung. Airflow-nya kena, Mas. Bisa ditungguin sih. Iya boleh. Ruangan saya aja. Dingin ada AC. Sambil menunggu mobil diperbaiki di ruangannya itu, Gian bercerita kalau sebelum membuka bengkel itu dia bekerja apa saja untuk bisa bertahan hidup. Gian tidak menyadari kalau Adam sudah mengetahui masa lalu dia dulu adalah seorang perampok yang kini sudah bertobat. Alhamdulillah, Mas. Semua berkat kerja keras. Kerja keras. Setelah mobilnya selesai diperbaiki, Gian berkata kalau dia sering lembur sampai tengah malam dan jika terjadi kerusakan lagi, Adam bisa datang kapan saja ke bengkelnya. Mendengar hal itu, Adam merasa diberi jalan dan dia menjawab kalau dia akan pergi ke situ dengan wajah yang mencurigakan. Malam harinya polisi melakukan olah TKP setelah mendapatkan laporan dari dua bocil tadi siang. Mereka kesulitan menemukan barang bukti. Saat Adam sedang sibuk, dia melihat berita viral di media massa. Frankie merupakan buronan polisi yang sudah berulang kali masuk penjara dengan berbagai macam kasus kejahatan, mulai dari perampokan, narkoba, pembunuhan, suka ghosting, suka ngasih harapan palsu, dan berbagai macam lainnya. Polisi itu berusaha menyelidiki penyebab kematian Frankie melalui profesinya sebagai driver taksi online dan berusaha mencari riwayat penumpang terakhirnya. Cek daftar 3 penumpang terakhirnya siapa di taksi online atau enggak. Singkat waktu, Adam menemui Amanda untuk berkonsultasi lagi. Amanda menanyakan perbuatan Adam yang menghajar 3 perampok yang menghalang di jalan. Namun Adam memberikan alasan kalau kekerasan harus dibalas dengan kekerasan. Amanda yang tidak pernah mengalami apa yang dirasakan Adam selama ini, dengan mudahnya berkata kepada Adam kalau tidak seharusnya melakukan kekerasan. Parah. Di keesokan hari, Adam membeli peralatan di toko bangunan tempat langganannya. Kali ini Adam belanja cukup berbeda dari sebelumnya. Dia membeli palu, lakban, pralon, dan juga tang jepit. Hati Adam sudah benar-benar dikuasai oleh hawa nafsu untuk balas dendam. Adam langsung mendatangi bengkel Gian sambil membawa peralatan yang dibelinya. Adam kemudian mengingatkan Gian kembali kejadian 2 tahun yang lalu. Masih ingat saya? Kejadiannya udah berapa tahun yang lalu? Setelah tersadar, Gian sempat meminta maaf, namun apalah daya, nasi sudah menjadi bubur. Dia mengakui kalau perbuatannya di masa lalu bukan ide dari dia, apalagi berniat membunuh keluarganya. Akan tetapi Adam tidak peduli dengan penjelasan Gian. Meskipun dia sudah bertobat, Adam tetap saja ingin membalaskan dendamnya. Sadar akan perbuatannya yang sudah tidak bisa dimaafkan, Gian langsung menyerang Adam dan hal tersebut membuat Adam semakin murka. Adam yang sudah siap secara mental serta peralatan yang digunakannya dengan mudah melumpuhkan Gian. Lalu setelah itu Adam menyiksanya sama seperti yang dirasakan oleh Nara anaknya dulu. Tak lupa juga Adam mengambil jam tangan mewah pembelian Lina istrinya. Lalu setelah mengakhiri hidup Gian, dia membakar barang bukti seperti dompet dan HP Gian. Terima kasih sayang.
Dalam mimpi, istrinya mengucapkan terima kasih atas perbuatannya yang sudah dilakukannya selama ini, namun tidak dengan wajah bahagia seperti menandakan ada hal buruk yang akan terjadi. Seketika Adam pun terbangun tiba-tiba. Kematian Gian dengan cepat diketahui polisi. Di sana mereka menemukan beberapa barang bukti bekas penyiksaan yang dilakukan oleh Adam. Kemudian di dalam mobil mereka menemukan HP Frankie yang tertinggal, kemudian memeriksa isinya. Setelah melihat foto Gian bersama Frankie, polisi itu mencurigai kalau kematian Gian ada kaitannya dengan kematian Frankie tempo hari. Sementara di kantor Adam memohon kepada Gian sahabatnya agar bisa diterima kembali bekerja di perusahaannya. Setelah berhasil membalas dendam ke para pelaku, Adam sudah bisa bekerja dengan fokus dari beban pikiran. Kepuasan balas dendam yang dilakukan Adam sangat berefek pada kehidupannya sehari-hari. Dia mulai terbuka lagi dengan para rekan kerjanya. Adam yang dulunya berantakan, kini sudah mulai menata hidupnya kembali. Kemudian pada malam harinya, tanpa ada janji, Adam menemui Amanda, dan kali ini dia menemuinya bukan untuk berkonsultasi lagi, melainkan minta maaf karena sikapnya yang kasar saat bertemu. Dari perjalanan akan pulang, Amanda juga menceritakan trauma yang dialaminya di masa lalu saat Amanda masih berumur 13 tahun. Kedua orang tuanya meninggal akibat kecelakaan mobil. Dari insiden tersebut hanya dialah yang masih selamat, lalu setelah itu dia dirawat oleh abangnya. Seiring berjalannya waktu, mereka yang sering bertemu mulai memiliki rasa cinta. Amanda dan Adam sudah bukan lagi dokter dan pasien. Mereka sering melakukan hubungan layaknya suami istri. Keesokan paginya mereka berdua harus berpisah karena Amanda ada janji dengan pasien. Begitupun juga dengan Adam yang harus berangkat ke kantor. Saat hendak berangkat ke kantor, polisi yang menelusuri kasus Frankie dan Gian tiba-tiba menunggu di depan rumah Adam. Mereka ke rumah Adam beralasan karena pada saat kejadian malam itu di rumah Adam terdeteksi di riwayat GPS terakhirnya. Polisi yang menyelidiki kasus itu langsung memberikan beberapa pertanyaan ke Adam. Adam yang awalnya agak panik berusaha memberikan keterangan dengan tenang, dan saat polisi menunjukkan foto Frankie, Adam berkelit kalau orang tersebut tidak dikenalinya. Sambil memperhatikan reaksi Adam, polisi itu menyatakan kalau sebenarnya ini adalah kasus gelap karena para korban tersebut merupakan buronan mereka. Polisi itu kemudian memeriksa rumah Adam. Dia melihat HP yang terbakar di belakang rumah Adam dan juga isolasi yang mirip seperti di tempat mayat Gian. Beruntungnya polisi itu tidak langsung menangkap Adam walaupun telah menemukan beberapa barang bukti yang mencurigakan. Namun sebelum pergi, mereka itu juga memeriksa mobil Adam dan menemukan kartu bengkel milik Gian di dalamnya. Adam yang merasa dirinya sudah dicurigai polisi lalu dengan segera membersihkan barang bukti setelah pulang dari kantor dan membuangnya di tempat yang sepi. Sementara di kantor polisi, salah satu penyelidik tadi yang meneliti lebih dalam berkas kasus terdahulu, dan ternyata perampok tersebut masih ada kaitannya dengan pembunuhan yang terjadi di rumah Adam. Para korban tersebut merupakan pelaku pembunuh istri dan anak Adam. Dugaan Adam yang membunuh Frankie dan Gian semakin jelas, namun karena belum ada bukti yang kuat, mereka belum bisa menangkap Adam. Besok gantian kamu ke rumahku. Kamu masakin aku makanan sehat dong. Singkat waktu, Amanda mengajak Adam datang ke rumahnya. Dia berjanji akan memasak makanan spesial untuk makan bersama. Halo. Kan aku bilang makan siang di rumahku. Lalu siang harinya Adam datang ke rumah Amanda, dan abang Amanda yang bernama Carney juga berada di rumah itu setelah beberapa lama menghilang. Di sini suasana seketika berubah ketika Adam hendak memperkenalkan diri. Adam sangat terkejut melihat Carney yang ternyata masih hidup. Adam akhirnya menyadari kalau abang Amanda merupakan kepala perampok yang telah membunuh keluarganya. Dekil, kayak abang tuh nggak bisa dipisahin kemana-mana. Perasaan campur aduk dirasakan Adam saat melihat Carney. Dia berusaha menahan diri supaya Amanda tidak curiga, dan ternyata selain mantan penjahat, Carney juga pandai memasak dan Amanda sangat menyukai masakan abangnya itu. Di wajah Carney masih ada bekas tikaman Lina istrinya, dan dia mengira kalau Carney waktu itu sudah tewas. Namun Carney sepertinya sudah tidak mengenali Adam, yang padahal pada peristiwa 2 tahun lalu, dia dan Adam saling berbicara sebelum memaksa masuk rumah. Saat makan bersama, Amanda sempat bercerita tentang masa lalu mereka dulu yang selalu bersama kemanapun mereka pergi, dan setelah itu mereka berpisah karena Carney sengaja menghilang setelah keluar dari penjara. Adam sempat penasaran lalu bertanya kenapa dia bisa masuk penjara. Di sini Carney tidak
mau mengakui perbuatannya dan malah bilang kalau dia dipenjara karena dituduh sebagai perampok. Adam yang sudah mengetahui semua perbuatannya hampir saja tidak bisa menahan emosi saat melihat Carney begitu tenang tanpa rasa bersalah. Dia selalu memperhatikan Carney dan secara tidak sengaja melihat pistol di saku celananya. Sebelumnya Carney sudah tahu sedikit tentang Adam dari Amanda yang saat ini sudah menduda, dan dia ingin mengenalnya lebih jauh lalu menanyakan penyebab kematian istrinya. Seketika amarah Adam mulai memuncak dan sambil mengeluarkan air matanya dia beralasan kalau istrinya meninggal karena sakit. Karena sudah tak tahan menahan emosi, lalu Adam pergi dari situ dan beralasan ke Amanda kalau dia ada janji dengan seseorang. Selanjutnya setelah itu polisi terus menelusuri jejak Adam. Mereka mendatangi kantor Amanda untuk mencari informasi tambahan. Polisi itu menceritakan kalau mereka mencurigai Adam karena kasus pembunuhan Frankie dan Gian yang berkaitan dengan pembunuhan keluarganya. Mereka berkesimpulan Adam akan membalas dendam ke salah satu pelaku selanjutnya karena dalam catatan mereka ada 3 pelaku pembunuhan di rumahnya yang tak lain adalah kedua korban tersebut. Akan tetapi Amanda tidak mau memberitahukan semuanya karena bisa saja melanggar kode etik profesinya. Amanda akhirnya menjadi tahu apa yang sedang terjadi pada Adam dan dia mulai khawatir dengan perkataan polisi itu. Lalu dia mencoba memutar kembali rekaman pembicaraan Adam. Dia mengkaitkan semua cerita Adam dengan kejadian yang terjadi beberapa lalu waktu itu. Dari situlah Amanda mulai sadar dan menyimpulkan bahwa Adamlah yang membunuh mereka. Amanda mulai mencurigai kalau target balas dendam selanjutnya adalah abangnya sendiri. Sementara di tempat lain Adam yang merasa pelaku masih ada yang hidup lalu dia belanja lagi ke toko bangunan. Dia membeli peralatan seperti sebelumnya untuk balas dendam. Kemudian setelah itu Adam tiba di rumah Amanda dan Carney juga sudah menunggu di sana. Ternyata dari awal Carney sudah tahu siapa Adam sebenarnya, hanya saja dia berpura-pura. Carney mengakui kalau sekarang hidupnya sudah berubah, tidak seperti dulu lagi. Lalu Adam juga mengatakan kalau dia juga berubah karena kematian keluarganya dan tujuan dia saat ini hanya ingin membalas kematian keluarganya. Carney menasihati Adam agar memikirkan hidup dan masa depan dia dengan adiknya. Kalaupun Adam balas dendam dan membunuhnya sama saja halnya menggali 2 lubang yang sama, yang satu untuk dia dan yang satunya lagi untuk dirinya. Carney juga meminta maaf atas kejadian 2 tahun lalu itu karena sebenarnya bukan disengaja sebab dia saat itu hanya merampok bukan membunuh. Adam yang tak rela pun terlihat tidak peduli yang membuat Carney siap melayaninya berkelahi. Carney kemudian mencukur rambutnya agar terlihat seperti pertama bertemu. Carney melakukan itu agar aura saat pertama bertemu bisa dirasakan Adam malam itu. Ini yang lo mau. Pertarungan sengit pun terjadi dan Adam berhasil mengalahkan Carney. Adam mengikat Carney persis seperti yang dilakukannya dulu ke dia, dan saat dia akan menghabisi nyawa Carney menggunakan palu, tiba-tiba anak Carney datang memanggil ayah. Seketika Adam terhenti dan menjadi luluh jika harus membunuh Carney di depan anak dan istrinya. Carney yang sudah tak berdaya dengan penuh penyesalan memohon agar Adam jangan sampai membunuh keluarganya. Lalu di saat yang bersamaan Amanda juga datang. Amanda melerai Adam kalau dia membunuhnya tidak ada bedanya dengan mereka yang telah membantai keluarganya, dan balas dendam yang dilakukan Adam sekarang juga tidak akan membawa keluarganya kembali. Kalau kamu lakuin ini, kamu sama aja sama mereka. Aku kan gak akan bisa bawa balik istri anak kamu. Sambil menangis, Adam akhirnya menyadari kalau perkataan Amanda itu benar karena selama ini dia telah tersulut oleh emosi dan dikendalikan oleh amarah serta hawa nafsunya sendiri. Pada akhirnya perkataan Carney itu benar bahwa balas dendam sama halnya menggali lubang yang sama. Beruntungnya Adam bisa mengendalikan emosinya, namun semua itu sudah terjadi dan dia harus bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Dan anak saya ada di dalam. Dan film pun diakhiri dengan memperlihatkan Adam yang sedang dalam perjalanan ke kantor polisi tiba-tiba tertawa setelah menyesali apa yang telah dia lakukan selama ini. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah tidak ada kata terlambat untuk berubah bagi setiap orang, karena waktu akan terus berjalan tidak peduli seberapa besar masalah dalam hidupmu.
Saya Joy mengucapkan banyak terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wow.